Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 913 miliar dolar atau turun sekitar 1,27%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.300-an, Ethereum 1.150, BNB 229, XRP 0,33, Cardano 0,47, Solana 35, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,067 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih ada yang 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan final capitulation, 5 reasons why Bitcoin could bottom at 10K. Jadi tentunya tidak jarang ya guys, sekarang orang beranggapan bahwa kalau kita drop sampai ke 10.000 itu bukan hal yang mengejutkan lagi harusnya. Dan banyak sekali orang sekarang itu menunggu yang namanya final capitulation, alias satu drop yang sangat parah, namun itu adalah drop terakhir sebelum kita sideways berbulan-bulan dan pada akhirnya kita membentuk cycle baru dan mulai build momentum bullish lagi. Dan kebanyakan orang beranggapan 12.000 sampai 10.000 itu adalah area yang cukup signifikan dan bisa jadi merupakan bottom dari bear market kali ini. Tentunya versinya banyak banget guys, kita udah pernah bahas gitu ya. Ada yang beranggapan 20.000 udah kemungkinan merupakan bottom, ada yang menganggap low kemarin di sekitaran 17.000 juga udah bottom, tapi ada juga yang mengatakan belum, ini kita masih bakalan drop ke 12.000, ada yang bilang ke 10.000, ada yang bilang 8.000, bahkan ada yang bilang sampai ke 3.000 dolar. Masing-masing mempunyai persepsinya sendiri. Nah, untuk alasannya kenapa bisa ke 10.000, di sini ada 5 alasan menurut sang analis. Yang pertama tentunya adalah dari segi persentase gitu ya, dimana kita selalu melihat setiap kali bear market datang, itu penurunan Bitcoin dari all time high hingga ke bottom bear marketnya kurang lebih 80-85%. Nah, kalau kita tarik dari all time high 69.000, kita buat drop 80% hingga 85, maka akan ketemu angka kurang lebih 13.000 sampai 10.000. Jadi itu adalah alasan pertama mengapa sebagian orang beranggapan 12.000 sampai 10.000 itu area yang signifikan. Nah, kemudian juga tentunya dari segi indikator RSI ya, ini kita udah termasuk area yang oversold, namun secara persentase memang belum sedalam beberapa bear market sebelumnya yang di sini kalau kalian 83%, di sini 84%, di sini baru 74%. Jadi kalau kita akan drop 10% lagi harusnya itu merupakan hal yang wajar karena secara historis memang hal tersebut terjadi gitu ya. Kemudian untuk indikator weekly moving average dan juga weekly RSI, tentunya kita juga udah mendapati beberapa indikasi bahwa memang kita udah berada di area yang cukup low gitu ya, karena memang kita udah menyentuh 200 week moving average, tapi sekarang bukan menyentuh lagi guys, tapi malah kita udah drop di bawah area tersebut. Dan seperti yang udah saya sampaikan juga, kalau misalnya kita sudah closing di bawah 200 week moving average, ya bisa jadi kita akan melihat semacam kepanikan lagi gitu ya, investor mulai skeptis lagi karena beranggapan oke, kita sekarang udah tidak mampu hold 200 week moving average yang secara historis itu selalu memberikan support yang sangat kuat. Apakah kali ini benar-benar akan berbeda bear marketnya, di mana menurut sebagian orang kali ini bear marketnya akan yang terparah sepanjang secara Bitcoin. Dan itu juga mendukung tesis bahwa kita akan drop hingga ke angka 10.000 atau bahkan 8.000 atau 12.000. Dari segi sentimen, tentunya kita juga melihat Crypto Fear and Greed Index itu masih belum beranjak dari area extreme fear. Dari kemarin kita melihat angkanya ranging antara 10 hingga 15-an lah, itu angka rata-ratanya. Bahkan kemarin sempat menyentuh ke angka 6 ketika kita drop ke 17.000. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya kita drop dalam beberapa hari ke 10.000 dolar, Crypto Fear and Greed Index-nya itu berada di angka berapa gitu. Bisa jadi cuma 4 atau 3 mungkin. Dan itu adalah pertama kali dalam sejarah harusnya ya, kalau kita melihat sampai angka tersebut tercipta. Nah, kemudian juga dari segi makroekonomi kita melihat adanya korelasi ya antara pergerakan harga Bitcoin dengan suku bunga Amerika Serikat dan juga balance sheet dari The Fed. Kalau kalian lihat yang putih ini adalah suku bunga Amerika Serikat. Sedangkan yang biru ini adalah balance sheet-nya, dan yang orange itu adalah harga Bitcoin. Nah,
kalau misalnya kita lihat sebelumnya, di cycle sebelumnya, sebenarnya ketika interest rate itu dinaikkan secara terus-menerus, itu tidak pasti langsung membuat harga Bitcoin drop ya guys. Tetapi yang membuat Bitcoin drop tajam itu ketika kita melihat the Fed mulai quantitative tightening atau mengurangi balance sheet-nya di sini. Oke, yang dimana juga mereka akan lakukan sekarang. Dan sebenarnya sudah start gitu ya, dan mereka expect mereka akan melakukan pengurangan kurang lebih 3 triliun dolar di balance sheet-nya. Jadi kita masih belum seberapa nih guys. Kita masih mempunyai cukup banyak ruang untuk drop gitu ya. Jadi itu juga mendukung tesis bahwa kita masih mempunyai satu lagi low dan kemungkinan kita belum benar-benar akan menemukan bottom sebelum the Fed juga memutuskan oke, kita akan slowing sedikit, tidak terlalu ketat, dan kita mungkin akan start untuk flip sedikit. Yang awalnya mungkin kita melihat inflasinya terus-menerus naik sehingga mereka dipaksa untuk menaikkan suku bunga, terus melakukan quantitative tightening, kemudian ketika nanti inflasinya sudah menunjukkan ada tanda-tanda top, kemudian berangsur-angsur menurun, maka dari situ the Fed juga pasti akan melakukan adjustment gitu ya, dengan mungkin menurunkan suku bunganya, atau dari sana mereka bisa stop quantitative tightening-nya. Itu yang diharapkan gitu ya. Kalau misalnya itu yang terjadi, maka itu adalah berita baik buat Bitcoin. Dan yang terakhir juga adalah holder losses pile up as percentage supply in profit drops. Jadi ini adalah jumlah supply yang berada dalam keadaan profit. Secara historis kita juga tahu bahwa setiap kali kita menuju ke bottom bear market, kita melihat angka ini mencapai ke 40 rata-rata sebelum pada akhirnya kita menemukan bottom. So far kita belum menyentuh area tersebut, kita masih berada di antara 40 dan 50, ya kurang lebih 43 atau 44 lah ya. Sedangkan kalau kalian lihat beberapa kali sebelumnya ketika kita menemukan bottom, itu terakhir kali di tahun 2020 ketika crash yang disebabkan oleh Black Swan event COVID-19, kita drop hingga di bawah 40 bahkan. Di sini juga sama, kita mencapai kurang lebih angka 37 atau 36. Di sini juga sama dan di sini juga sama. Jadi kita juga masih melihat ada sedikit ruang ya untuk data on-chain ini drop sebelum kita melihat area bottom tercipta. Jadi itu adalah beberapa alasan kenapa Bitcoin bisa drop hingga ke 10.000 guys. Apakah kalian setuju bahwa Bitcoin sudah hampir pasti bakalan ke 10.000, ataukah kalian masih beranggapan 17.000 merupakan bottom, atau kalian mempunyai prediksi yang berbeda? Kalian boleh aja kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang terakhir kita juga udah berada di akhir bulan ya guys. Kita bakalan cek lagi monthly calendar. So, untuk Juni sepertinya kita juga akan closing warna merah gitu ya, dan berarti sudah 2 tahun berturut-turut. Selama bulan April, Mei, dan Juni kita tidak pernah melihat hijau gitu ya, 2 tahun berturut dari 2021 sampai sekarang. Apakah gitu ya kita juga akan mengulangi hal yang sama di Juli dan Agustus, di mana 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir malah, 2 tahun sebelumnya kita mendapati kenaikan di bulan Juli dan Agustus sebelum pada akhir quarter di bulan September kita kembali mendapatkan drop. September itu bulannya parah banget guys. Kalau kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 11 tahun terakhir kita melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali di mana kita mendapati bulan merah di sana. Dan ini merupakan salah satu akhir kuartal terburuk ya buat Bitcoin kalau secara data historis. Jadi ya mudah-mudahan lah ya Juli dan Agustus at least kita bisa dikasih napas dulu dikit gitu ya. Mungkin bisa dikasih cuan-cuan sedikit dengan adanya relief rally, dan baru dari sana kita mungkin start lagi bleeding out sampai ke akhir tahun, dan baru pada awal tahun 2023 kita mulai start lagi building momentum ke atas. Oke. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan ya kita bakalan mulai dari 4 hour chart terlebih dahulu. Oke, so far guys kita masih melihat Bitcoin struggling ya untuk mendapatkan momentum baik penurunan maupun kenaikannya. Kalau untuk masalah trendline-nya kita masih tetap berada di atas trendline dari potensial inverse head and shoulder di sini. Oke. Nah sekarang sepertinya kita berada dalam tahap retest, dan semalam saya sudah sampaikan di video bahwa yang bisa saya jadikan patokan nanti adalah dari trendline di sini. Oke. Dan kalau kalian perhatikan kita persis ya guys mendapatkan
rejection dari trendline ini. Oke, kita kesulitan untuk break di atas area tersebut dan pada akhirnya kita kembali drop. Oke, untuk sementara tentunya kita juga belum melihat adanya bukti-bukti bahwa para bulls kembali masuk lagi ke market. Kita drop dan membentuk low baru di sini. Low, lower low, lower low lagi. Oke, yang kita butuhkan adalah kalau kita memang pengen melihat Bitcoin move higher, yang pertama harus dilakukan seperti yang saya sampaikan kemarin adalah breakout di atas trendline ini, kemudian konsolidasi di atas, dan dari sini kita baru akan mungkin menuju ke at least meretest area high lagi di sini. Oke. Kalau itu udah mampu ditembus, baru nextnya area major resistance yang ada berada di sekitaran area 23.000. Oke, di sekitaran sini. Baru target terakhirnya yang udah kita targetkan dari berminggu-minggu yang lalu di sekitaran 24.500 sampai 25.000. Dari target relief railingnya, karena kalau kalian tarik ke kiri di sini, ini merupakan area major resistance. Oke, jadi saya sudah sampaikan juga di video kemarin, selama kita mampu maintain di atas area 19.000, saya masih berpikiran bahwa ini hanya sekedar corrective move gitu ya, yang sedang dilalui oleh Bitcoin, dan kita masih on track untuk menuju ke sekitaran target kita di 23.000 at least atau 24.500 sampai 25.000. Tetapi, kalau misalnya kita udah mampu jebol di bawah 19.000 yang merupakan area golden pocket 0,618-nya, sekitaran sini, maka itu adalah pertanda besar bagi saya bahwa Bitcoin kemungkinan besar akan at least ngeretest area lower low di sini. Oke. Dan dari sini kita baru akan pantau lagi secara price action apa yang terjadi, secara indikator apa yang terjadi, baru kita akan menemukan probabilitas apa yang akan terjadi berikutnya. Apakah kita akan membuat double bottom di sekitaran sini? Oke. Maka kita akan membuat low low dan menuju ke next area major support. Jadi simple banget ya guys. Selama kita mampu maintain di atas 19.000, saya masih akan tetap prefer untuk menunggu dia mampu break dan menunjukkan kita bukti bahwa bull sudah start masuk lagi. Dan di sini mungkin saya akan nambah posisi saya yang udah saya buka dari sini, saya sampaikan. Tapi kalau tidak, saya akan tetap menunggu saja apa yang akan dikasih oleh market. Kalau ternyata kita udah break di bawah area ini, oke, dan kemudian saya dikasih sebuah pattern yang menunjukkan bahwa kemungkinan kita akan move lower, kemungkinan posisi yang saya buka di sini akan saya close, gitu ya. Atau kalau tidak, ya kemungkinan saya akan close dalam keadaan break even di sini. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.